much to do. Halo, assalamualaikum semuanya. Selamat pagi dan selamat melakukan aktivitas dan rutinitas seperti biasa ya. Semoga kita tetap semangat. Nah, di pagi kali ini saya itu lagi beres-beres ya yang pastinya. Dan di sini tuh masih edisi sisa kemarin aja ya, Mam. Dan kebetulan di sini juga saya mau berbagi tips ya mungkin. Nah, di sini tuh tips atau cara saya untuk membagikan waktu dan juga agar tidak mager juga ya dalam melakukan kegiatan dan aktivitas kita sebagai ibu rumah tangga tentunya di sini. Nah, bagi yang penasaran apa aja sih tipsnya dan caranya gitu ya supaya kita nggak mager, ikutin terus video saya hingga akhir ya agar tidak gagal paham dalam videonya gitu. Jadi di sini saya berbagi pengalaman juga gitu ya, pengalaman saya gitu untuk membagi waktu saya untuk dalam kegiatan ataupun aktivitas saya sehari-hari di rumah tentunya ya. Nah, ini tuh saya lagi ngelipet kain karena ngelipet kain ini tuh bekas saya nyuci kemarin, jadi baru sempat sekarang gitu saya lipetin gitu ya, Mam. Dan ini tuh anak-anak pada baru bangun. Anak-anak tuh kalau saya cepat bangun, anak-anak tuh pasti cepat bangun ya, Mam, karena mereka tuh memang udah biasa ya, Mam ya. Kalau seandainya saya bangun cepat, mereka juga bangunnya cepat gitu. Kadang juga kalau lagi nggak sholat juga pun kadang saya tuh cepat bangun ya, jadi anak-anak juga ngikut gitu. Nggak pernah sih yang namanya anak-anak itu kalau yang namanya tidur kesiangan terus bangun, enggak ya, Mam ya. Jadi dia tuh udah tahu kalau saya tuh udah bangun, mereka juga ngikut bangun gitu. Nah, lanjut di sini tuh mereka lagi nemenin saya lagi ngelipet kain aja ya, Mam. Nah, di sini juga sampailah pada akhirnya gitu ya, Mam ya, yang para Mam dan para Bunda yang pengen tahu gitu ya, apa sih tips dan cara saya tuh agar saya tuh tetap semangat, tetap nggak mager gitu dan dalam membagi waktu. Nah, di sini tips dan caranya itu kalau saya ya, Mam, ini tuh saya ya, Mam. Jadi di sini tuh saya tuh kalau setiap bangun subuh itu saya usahain nggak megang handphone sama sekali. Memang itu benar-benar saya hindari kalau seandainya saya tuh pengen bangun cepat atau pengen benar-benar pengen melakukan kegiatan gitu ya, Mam. Jadi supaya saya tuh nggak mager gitu ya. Kalau saya tuh biar saya tuh nggak mager gitu ya, Mam ya. Jadi saya tuh dalam pikirannya itu cuma satu ya, Mam ya. Ibaratnya kalau seandainya saya kerjakan sekarang, mungkin nanti gitu kan cepat selesai dan saya juga bisa istirahat gitu, dan saya juga bisa megang handphone nanti gitu kan kalau full gitu ya, Mam. Jadi saya tuh memang gimana ya, saya usahakan banget gitu kalau sebisa mungkin gitu, kalau kita tuh setelah bangun tidur itu usahakan gitu jangan megang handphone dulu, stop dulu ya handphone gitu, agar kita bisa fresh lagi untuk melakukan kegiatan aktivitas misalnya gitu ya. Jadi kalau kita tuh udah ibaratnya kayak saya gitu ya, Mam, membagi waktunya tuh ya, misalnya nanti ini saya tuh utamakan dulu setiap bangun subuh itu saya utamakan yang utamanya itu ya pastinya ibadah ya, Mam ya. Itu memang gak bisa tinggal gitu kan, kecuali kalau kita lagi ada halangan gitu ya. Jadi kalau seandainya untuk kegiatan gitu, misalnya kalau saya tuh lebih sering itu saya utamakan di bagian dapur dulu ya, Mam. Misalnya nyuci piring, masak nasi dan masak sarapan misalnya gitu ya, dan beres-beres lah misalnya tuh untuk di bagian dapur. Terus nanti lanjut lagi untuk di bagian ruang tengah, terus depan gitu, baru yang kedepannya lagi untuk bagian teras gitu ya, Mam. Jadi saya usahakan gitu. Pokoknya saya tuh bangun dari subuh, setelah sholat subuh tuh misalnya nih pukul 5 sekian gitu misalnya ya, kita udah selesai maksudnya udah sholat subuh misalnya gitu ya. Terus di sini tuh saya tuh setelah bangun subuh itu lanjut saya tuh melakukan kegiatan, pokoknya berbagai kegiatan yang pastinya ya, Mam ya.
Jadi pokoknya saya tuh memang saya targetin gitu pukul 8 pagi misalnya nih, itu tuh semua kerjaan itu udah bener-bener kelar gitu ya Mam. Jadi kalau pukul 8 pagi itu pokoknya anak-anak udah pada mandi, anak-anak udah pada sarapan, terus juga kita udah bersih lah misalnya gitu ya. Jadi saya tuh pokoknya udah pukul 8 itu saya udah bisa istirahat, terus saya juga udah bisa me time atau lain sebagainya misalnya gitu ya Mam ya. Jadi saya tuh disitulah waktu saya tuh untuk melakukan kegiatan, misalnya kalau saya seandainya mau main handphone dan lain sebagainya gitu ya Mam ya. Kalau untuk anak-anak sih gitu, seandainya kalau kita udah beri makan, udah mandi, mereka tuh main gitu ya. Jadi kita tuh ada waktu kita untuk istirahat, ada waktu kita tuh untuk tiduran atau apa gitu, atau melakukan aktivitas yang lain gitu sih ya Mam. Kalau tips menghindari mager dan juga membagi waktu sih dari saya itu seperti itu gitu ya Mam ya. Jadi intinya tuh kita tuh positif aja gitu. Misalnya nih positifnya tuh kalau seandainya kita tuh punya kegiatan nih, misalnya kita tuh kan yang namanya ibu rumah tangga tuh wajib banget ya Mam ya, ibaratnya gitu tuh nggak ada namanya kata libur, nggak ada namanya kata kita tuh akan stop untuk kegiatan ini, nggak ada gitu kan. Namanya kita ibu rumah tangga tuh wajib banget gitu ya Mam ya, nggak bisa kita bilang males mager gitu, nggak bisa gitu ya Mam. Jadi kita tuh misalnya kalau kita tunda-tunda gitu dalam pekerjaan misalnya tuh, kalau kita tunda-tunda itu waktu akan semakin berjalan dan hari pun semakin berganti gitu, kita tuh semakin mager gitu. Jadi kalau saya tuh sih tipsnya gitu ya Mam ya, lebih baik kita hindari dulu handphone begitu bangun gitu. Jadi kita utamakan pikiran kita tuh cuma kalau seandainya kita kerjain nih deket kerjaan gitu kan, nanti cepat kelar baru dia bisa istirahat gitu. Dan juga saya tuh bagian sorenya misalnya gini ya Mam ya, saya tuh dalam satu hari itu kegiatannya sih cuma dua kali gitu ya Mam ya. Pokoknya saya memang targetin banget gitu saya melakukan kegiatan itu. Misalnya nih pagi wajib gitu ya Mam, terus nanti itu saya misalnya nih jam 8 atau jam 9 itu semua pekerjaan saya itu udah kelar, terus saya udah bisa istirahat, saya udah bisa main-main sama anak-anak, bisa me time dan lain sebagainya. Nah nanti itu begitu sorenya gitu ya, nanti saya tuh sorenya tuh pokoknya pukul 4 atau pukul 5 sore itu saya sudah melakukan kegiatan lain lagi, misalnya nanti nyapu, ngepel dan lain sebagainya gitu. Jadi saya tuh memang bagi dua tugas gitu, misalnya kan pagi wajib nih, sore juga wajib lagi gitu Mam. Jadi sorenya tuh misalnya nanti tuh sorenya tuh saya lakukan misalnya nih mandi, beres-beres anak, terus lain sebagainya gitu ya. Terus nantinya malamnya tuh kadang saya usahakan gitu untuk nyuci piring gitu ya Mam. Jadi kalau seandainya kita tuh pagi nggak begitu banyak nih pekerjaan gitu, jadi saya usahakan gitu misalnya jam 4 jam 5 pokoknya misalnya nih kalau nggak jam 4 kalau nggak jam 5 gitu tuh saya udah mulai aktivitas nih, mandikan anak, beres-beres rumah gitu, pokoknya semua kegiatan lah misalnya sore gitu ya. Jadi malamnya tuh kita tuh sudah bisa istirahat. Misalnya saya tuh kalau setiap misalnya pokoknya ditargetin banget gitu jam 7 tuh saya udah bisa istirahat gitu. Jadi saya tuh udah nyuci piring, udah jadi paginya nanti aman gitu. Jadi saya tuh lebih banyak waktu untuk istirahat ketimbang saya tuh kerja gitu Mam. Jadi saya tuh bagi-bagi waktunya tuh ya seperti itu gitu. Pokoknya saya targetin pokoknya pukul sekian udah kelar nih, harus kelar gitu. Jadi ya gitu sih Mam kalau saya membagi waktu. Semoga bermanfaat ya Mam buat para Mam dan para bunda di sini. Semoga Mam di sini juga terinspirasi juga nih dengan tips dan cara saya gitu dalam membagi waktu dan dalam saya tuh membagi agar saya tuh nggak mager-mager lagi gitu ya Mam ya. Jadi kalau saya tuh seperti itu gitu ya. Semoga Mam di sini tuh juga suka dan terinspirasi juga nih dengan cara dan tips dari saya sebagai ibu rumah tangga juga tentunya gitu ya. Nah sekian dulu ya Mam tips dan cara dari saya. Nah ini tuh karena tadi kelamaan tips dan caranya gitu ya Mam. Jadi di sini udah lanjut aja untuk ngejemur kain, karena kain ini
nggak begitu banyak sih ya mam, karena saya nyucinya kadang setiap hari, kadang 2 hari sekali, tapi kalau untuk nyuci ini nggak terlalu saya targetin, tapi yang biasa sering saya lakukan itu setiap hari cuci, jadi lebih aman, lebih tenang aja gitu ya mam. Nah ini tuh pakaian saya lanjut jemur aja karena ini matahari udah terang banget, udah cerah banget kayaknya gitu ya, jadi enak banget ini ngejemur kainnya biar lebih biar lebih cepet kering gitu ya mam. Oke deh mam, kayaknya video dari saya atau tips dan cara dari saya sebagai ibu rumah tangga tentunya di rumah mungil pastinya gitu ya. Semoga mam juga di sini suka dan juga terinspirasi nih dengan kegiatan saya sebagai ibu rumah tangga gitu ya mam. Dan di sini juga saya mau ya semoga mam di sini tuh nggak bosan ya dengan kegiatan saya sebagai ibu rumah tangga ya pastinya gitu ya. Di sini tuh tentang vlog kegiatan sehari-hari ibu rumah tangga pastinya gitu. Jadi ya semoga mam di sini tuh kita tuh di sini tuh berbagi pengalaman, berbagi inspirasi juga dengan tips cara, atau sebagai ibu rumah tangga itu kita wajib banget bertukar pendapat, bertukar pikiran juga gitu. Jadi kita lebih aman gitu. Jadi ya intinya kita tuh harus tetap optimis lah gitu dalam melakukan kegiatan dan rutinitas kita tuh sebagai ibu rumah tangga sehari-harinya pasti. Oh ya mam, kayaknya video dari saya tuh sampai di sini aja ya. Semoga mam di sini tuh suka dan semoga mam di sini tuh pokoknya terinspirasi lah dengan kegiatan saya gitu. Semoga mam di sini nggak bosan ya dengan kegiatan saya sebagai ibu rumah tangga tentunya. Dan ditunggu aja ya video saya berikutnya yang nggak kalah menariknya pastinya. Nggak kalah menariknya emangnya ya gitulah pokoknya intinya gitu ya mam ya. Oke mam, saya tutup lagi ya mam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.